Beli rumah smart home mungkin udah biasa ya, tapi gimana kalau misalnya kita beli rumah smart home dan smart cluster? Oke, selamat datang kembali di channel Property Hunter, channel yang membahas seputar dunia properti paling update, paling lengkap dan terpercaya tentunya. Oke guys, hari ini kita lagi ada di salah satu perumahan yang lokasinya sangat strategis, dekat sama Bintaro, dekat sama Alam Sutera, dekat juga ke Jakarta Selatan. Oke, stay tune buat kalian yang baru aja mampir di channel ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan kalian bisa aktifkan loncengnya. Oke, selamat datang di Fortune Garden at Graha Raya. Oke teman-teman, sekarang saya udah ada di depan show unit di Fortune Garden nih. Ini namanya tipe Lantana dengan luas bangunan 67 meter persegi dan luas tanahnya 60 meter persegi. Dimensinya 6 dikali 10 meter. Nah teman-teman lihat nih, dari fasad rumahnya mereka tuh menggunakan konsep Skandinavian modern. Jadi dengan warna yang didominasi warna abu-abu. Kemudian di bagian atasnya juga mereka menggunakan travertine homogeneous style. Ada juga kotakan yang mereka pertegas dengan warna abu-abu nih. Jadi memang rumah ini terkesan lebih modern ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, di depan rumahnya nih ada satu namanya berem. Jadi ini dibuat dengan menggunakan paving block. Dan juga ini tuh fungsinya untuk jogging track nantinya di dalam klasternya. Jadi rumah ini tuh mengusung konsep smart cluster dan juga smart home. Jarang banget kan kalau misalnya kita lihat biasanya kebanyakan smart home, kalau di perumahan ini tuh juga udah include smart cluster. Oke, sekarang kita masuk ke bagian area carportnya nih teman-teman. Sini deh. Oke, di bagian depannya ada area carport yang cukup banget untuk taruh satu kendaraan roda 4 plus satu sepeda motor atau sepeda juga bisa nih. Lebar carportnya kurang lebih sekitar 5 meter dan panjangnya 4,5 meter. Carport ini menggunakan lantai yang sudah dilapisi dengan keramik ukuran 40 x 40 dan menggunakan warna abu-abu. Persis di sebelah area carportnya juga masih ada area taman yang cukup luas nih. Lebarnya kurang lebih sekitar 1 meter teman-teman. Untuk pondasi rumahnya, rumah ini menggunakan beton bertulang. Kemudian untuk di bagian dindingnya, kalau teman-teman bisa lihat mereka menggunakan bata hebel dan udah double dinding. Jadi nggak perlu khawatir soal privacy ya teman-teman. Begitu kita masuk ke area terasnya, ini kita akan ketemu sama area teras yang levelnya lebih tinggi nih dibandingkan dengan area carportnya. Jadi rumah ini memang terlihat lebih mewah ya. Nah untuk di area teras ini mereka menggunakan keramik ukuran 40 x 40 dan juga warnanya abu-abu. Lebarnya cukup lebar nih, kurang lebih sekitar 3 meter. Jadi teman-teman bisa taruh untuk rak sepatu, rak sendal sebelum masuk ke dalam rumahnya. Kemudian di bagian atasnya juga udah dilengkapi sama lampu downlight kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini tuh bagian fasad rumahnya udah jelas cakep banget. Rumah ini juga udah dilengkapi sama smart home, yaitu CCTV di bagian depan rumahnya menggunakan IP kamera dan teman-teman bisa akses menggunakan smartphone atau gadget teman-teman nih. Nggak cuma itu, rumah ini juga masih dilengkapi sama smart door lock yang bisa dibuka menggunakan PIN, menggunakan fingerprint, menggunakan kartu akses, atau bisa juga menggunakan kunci manual. Jadi dengan adanya smart door lock ini, untuk mobilitas teman-teman untuk keluar rumah tuh lebih mudah ya.
Google, nyalakan saklar. Baik, menyalakan 15 saklar. Wah, keren banget kan? Dari smart home-nya aja, ini tuh saya udah ngerasa rumah ini tuh memang cocok banget buat kita-kita nih, teman-teman milenials yang mencari kemudahan dengan berbagai teknologi yang udah disediain di rumah ini. Rumah ini tuh dibuat pasca pandemi, jadi untuk semua protokol kesehatannya tuh juga udah dipikirin. Kayak di depannya tuh mereka kasih tempat untuk cuci tangan, kemudian juga dengan teknologi-teknologi yang tadi udah saya sebutin ya. Di lantai satu rumah ini terdiri dari satu kamar tidur, kemudian ada satu kamar mandi, dan di area belakangnya juga masih ada area laundry-nya. Begitu teman-teman masuk, kalian akan langsung ketemu sama satu ruangan open space antara ruang keluarga, kemudian ada juga area kitchen-nya nih. Teman-teman bisa lihat nggak? Area kitchen-nya nih cukup besar ya. Jadi di sini udah dilengkapi juga sama minibar untuk tempat makannya. Tentunya di atasnya juga udah dikasih cooker hood yang gede kayak gini, merek Modena. Kemudian di samping kanannya juga udah dilengkapi sama kitchen sink dan juga keran airnya nih untuk cuci piring. Anyway, kompornya mana ya? Hah? Ini cooker hood kan? Bener kan? Ini kan nih bang, nih. Nah, ternyata teman-teman, di sini kan ada cooker hood nih. Kompornya tuh ditaruhnya di sini, tapi kita harus buka dulu nih. Nah, ini bisa jadi inspirasi teman-teman juga nih yang mau buat dapurnya seperti ini. Nah, untuk area kitchennya sudah dilengkapi dengan area-area storage yang cukup banyak nih, baik di bagian atas maupun di bagian bawahnya. Jadi buat ibu-ibu yang mau taruh peralatan masak, nggak perlu khawatir lagi ya mau taruh di mana. Kemudian di sampingnya juga masih ada tempat atau area untuk taruh kulkas kayak gini teman-teman. Jadi ini tuh kitchen setnya compact tapi memang fungsional. Kalau tadi kita udah lihat ruang keluarga dan juga area kitchennya, sekarang kita mau lihat kamar anak di lantai 1. Oh ya, untuk bagian lantainya rumah ini sudah menggunakan homogeneous style ukuran 60 x 60. Jadi jelas bahwa rumah ini tuh pasti terlihat lebih premium. Kamar anak ini luasannya kurang lebih 2,5 meter dikali 3 meter. Jadi cukup banget ya. Kalau di rumah contoh ini, mereka tuh menghias kamar anak ini tuh sangat bagus dan juga sangat fungsional, dimana di sini juga udah terdapat kasur ukuran single bed dan di sampingnya juga udah ada lemari yang cakep kayak gini nih. Persis di bawah tangganya nih ada satu kamar mandi yang bisa digunakan juga untuk kamar mandi anak atau mungkin kamar tamu nih kalau misalnya teman-teman lagi ada tamu yang berkunjung. Kamar mandi ini juga dilengkapi dengan sanitari kualitas premium yang udah lengkap sama wastafel, kloset duduk, dan juga udah dilengkapi sama shower. Kemudian untuk di bagian dindingnya mereka udah menggunakan keramik yang udah full sampai ke bagian atasnya. Persis di sebelah kamar mandinya, di sini ada satu area lagi yang bisa teman-teman gunakan sebagai area laundry. Nah, kalau di rumah contoh ini, area laundrynya tuh udah lengkap sama mesin cuci dan juga storage untuk menaruh sabun nih. Luasnya kurang lebih sekitar 1 meter dikali 3 meter. Untuk di bagian dindingnya, mereka sebagian menggunakan keramik dengan motif bata putih dan di bagian atasnya mereka juga menggunakan penutup kaca es yang tiangnya menggunakan besi-besi hollow berwarna hitam. Sekarang kita coba cek ke lantai 2 rumah ini.
Nah, sekarang kita udah ada di lantai 2 rumah ini. Nah, yang paling saya suka adalah untuk di bagian tangganya tuh mereka kasih pembatas dinding seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang punya anak kecil mungkin jadi lebih aman dengan adanya dinding pembatas ini ya. Kemudian begitu kalian naik dari area tangganya, ini kalian akan ketemu sama satu area yang bisa kalian gunakan sebagai area untuk membaca buku nih. Di sini juga udah dilengkapi sama satu jendela hidup yang bisa dibuka kayak gini. Untuk seluruh kuset jendela di rumah ini sudah menggunakan aluminium yang dicat berwarna putih. Jadi nggak perlu khawatir lagi yang namanya rayap ya teman-teman. Di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur dan juga ada 1 kamar mandi. Sekarang kita cek dulu kamar tidur utamanya. Sekarang kita udah ada di kamar paling besar di rumah ini. Kamar ini luasannya kurang lebih 3,5 meter dikali 3 meter. Teman-teman bisa gunakan kamar ini sebagai kamar utama ya. Nah, kalau teman-teman lihat di show unit ini untuk kamar utama mereka menggunakan kasur dengan ukuran queen size, dan untuk di belakang kasurnya mereka kasih panel-panel kayu kayak gini dengan kisi-kisi vertikal ke atas. Jadi kamar ini terlihat lebih tinggi teman-teman. Kemudian di bagian kanan dan kiri kasur ini juga udah dilengkapi sama top table dengan lampu yang cukup bagus nih kayak gini. Di belakang saya ini udah dilengkapi sama area lemari yang menurut saya storage-nya cukup banyak nih. Mereka menggunakan kaca-kaca berwarna hitam. Kemudian lemarinya juga udah sampai ke bagian atasnya. Nah, yang paling saya suka di kamar ini adalah mereka juga udah kasih satu wall panel di depan kasurnya. Jadi wall panel ini bisa juga teman-teman taruh untuk sebagai area storage, dan juga di bagian tengahnya teman-teman bisa kasih TV yang gede kayak gini. Yang paling spesialnya di kamar ini mereka juga udah dilengkapi sama satu area balkon yang bisa jadi area favorit kita nih kalau misalnya beli rumah di sini. Area balkonnya luasnya kurang lebih 1 meter dikali 2,7 meter teman-teman. Di belakang saya ini juga udah dilengkapi sama area bukaan jendela yang cukup tinggi nih. Jadi untuk pencahayaan di rumah ini kalau misalnya siang-siang bisa lebih hemat energi ya. Sekarang kita coba cek kamar satunya lagi yuk. Sekarang kita udah ada di kamar anak lantai 2-nya nih. Nah, kamar anak lantai 2-nya ini udah cukup fungsional karena mereka bisa taruh satu single bed. Kemudian di bagian bawahnya juga masih ada storage kayak gini. Untuk lemari pakaiannya mereka buat mengelilingi kasur ini nih. Dan teman-teman juga bisa lihat di bagian pojoknya tuh ada area jendela yang bisa ditutup dengan pintu ini. Kamar ini juga udah dilengkapi sama satu area ruang belajar untuk anak-anak kita, dan mereka pasti betah karena di sini tuh ruang belajarnya cukup besar, dan juga di bagian atasnya tuh masih ada area storage mungkin untuk anak-anak kita taruh buku mungkin. Oke, sekarang kita udah ada di area kamar mandi lantai 2-nya nih. Jelas kamar mandi ini tuh pasti lebih besar dibandingkan dengan kamar mandi yang tadi udah kita lihat di lantai bawah. Di sini mereka sudah memisahkan antara area basah dan area kering dengan menggunakan tempered glass. Di area kamar mandi ini juga udah dilengkapi sama satu jendela yang kalau misalnya siang hari kayak gini bisa menerangi area kamar mandi ini. Jadi nggak perlu lagi nyalain lampu. Oke guys, sekarang saya udah bersama marketing in-house dari Graha Raya nih dengan Ibu Bella. Selamat pagi Ibu Bella. Pagi kok, Terima kasih nih untuk waktunya ya. Iya, terima kasih kembali. Dengar-dengar kan Graha Raya baru ngeluarin klaster baru nih, namanya Fortune Garden. Bisa nggak dijelasin mengenai Fortune Garden ini Bu? Siap, jadi Fortune Garden itu developernya adalah Jaya Property kok, Jaya Real Property. Koko pasti tahu dong, dia udah masuk top 10 di industri perpropertian Indonesia tuh kok. Jadi udah terkenal banget dan ini banget sih kok, maksudnya apa ya? Terpercaya banget gitu. Jadi kalau salah satu produknya si Jaya Real Property itu ada Graha Raya kok.
Nah, di Geraha Raya tuh kita ada banyak klasternya kan. Salah satunya itu di Distrik Fortune itu ada klaster Fortune Garden. Oke. Gitu. Ini total akan ada berapa rumah nih yang akan dibangun? Di Fortune Garden sendiri itu nanti akan sekitar 300 rumah. 300 rumah. 300 rumah, iya. Jadi lumayan rame nanti ya Bu ya. Rame, iya. Ini Fortune Garden ini udah dipasarkan dari kapan ya Bu? Jadi Fortune Garden itu pre-launch-nya itu kita jualan mulai dari November, tapi launching on Januari kemarin. Oh, masih iya. baru banget ya Bu ya? Masih baru banget, jadi harganya masih perdana banget. Jadi keuntungannya beli di awal itu karena kenaikan harganya ini banget sih kok. Nilai investasinya pasti bakal naik ya Bu ya? Tinggi, iya. Oke, terus saya dengar-dengar juga Bu, ini Fortune Garden ini berbeda nih dengan klaster-klaster sebelumnya di Geraha Raya nih. Fortune Garden itu memang satu-satunya pertama di Geraha Raya untuk yang smart cluster kok. Jadi fasilitasnya nih di klasternya sendiri itu Koko udah ada IoT ya. Jadi kalau ibaratnya internet semuanya wifi di klaster udah ada gitu. Jadi ketika Koko keluar rumah gitu, jogging gitu atau olahraga atau aktivitas apa aja di luar rumah itu udah ada wifi-nya di Koko, no need to on data. Continue untuk fasilitas di klasternya ya kok ya. Jogging track itu ada. Jadi di setiap depan rumah kita itu ada jogging tracknya, ya kan? Terus setiap every 1 kilometer itu udah ditandain. Jadi ketika Koko lari ini udah berapa ya gitu, udah ketahuan dong, ya kan? Terus kita juga ada playground untuk anak kecil. Terus, nah ini nih yang tempat lain nggak ada nih. Di Fortune Garden itu ada untuk yoga. Itu area bisa untuk yoga, bisa untuk aerobik atau aktivitas olahraga lainnya. Terus juga ada barbecue pit. Jadi ketika Koko mau undang teman-teman nih, celebration nih di klaster itu Koko nggak usah bayar ataupun apa karena udah fasilitas klaster bisa dipakai. Wah, jadi ini selain smart cluster tadi, ini juga entertaining banget ya. hunian yang sangat mumpuni banget ya, termasuk sama hunian sehat juga ya Bu ya. Pastinya kok, iya. Terus di klasternya itu kita udah pakai boom gate otomatis dong ya. Terus juga ada untuk kayak ojol, pangkalan untuk. Jadi ketika Koko dapat paket atau apa itu ada poinnya, ojol point namanya. Di setiap intersection kita itu udah terpasang IP kamera. Totally aman. CCTV untuk klaster 24 jam, security 24 jam, one gate system. Nah, kalau smart home-nya itu kok, jadi dia untuk masuk ke rumahnya itu udah pakai smart lock. Oke, smart door lock. Iya, smart door lock ya. Terus juga di dalam rumahnya itu kita udah untuk bulan ini nih free IP kamera, jadi two ways gitu, taruh di luar rumah, jadi Koko bisa akses, gitu dari gadget juga. Sebelum masuk rumah nih, udah ada wastafelnya nanti di setiap depan rumah. Biasanya nih teman-teman properti hunter kalau misalnya mau beli rumah, mereka akan tanya mengenai aksesibilitas Bu. Geraha Raya ini kan lokasinya sangat strategis ya Bu ya. Betul. Bisa nggak dijelasin ke teman-teman nih yang mau ke Geraha Raya tuh bisa lewat tol mana? Dan mungkin kalau misalnya ada stasiun kereta itu di mana Bu? Betul. Jadi memang kalau beli properti itu lokasi dan lokasi ya kok ya. Jadi lokasi kita itu strategis banget gitu, deket sama nempel sama Jakarta Selatan, nempel sama Jakarta Barat ya kan. Katanya sih segitiga emas ya, memang bener sih segitiga emas gitu. Itu kalau akses ke Geraha Raya kita bisa lewat tol Kunciran Alam Sutra. Itu sekitar 5 menit. Deket banget, iya. Terus ada tol Pondok Aren, ya kan. Itu kisaran sekitar 15-20 menit. Ada tol Parigi itu yang terbaru tuh, ya kan. Itu lebih dekat lagi sebenarnya ke kita gitu. Terus ada tol Petukangan juga. Untuk aksesnya kok ini kelebihan kita lagi tuh. Jadi ada shuttle bus keliling untuk dari Geraha Raya ke Bintaro Exchange.
Dari Bintaro Essence kan nanti tinggal jalan kaki tuh ke train station, Stasiun Jurang Mangunya. Wah. Iya, gitu. Itu free? Itu free. Wah, Itu setiap jam ada. Jadi ketika Koko misalnya mau belanja dari sini ke Bintaro Exchange atau dari sini ke Pasar Segar, dari sini kemana, tinggal naik itu aja, itu free of charge. Wah, berarti emang udah mobilitas penghuni Gaharaya udah dipikirin sama developernya, Bu, ya? Iya banget Oke. kok. Nah, Bu, saya jadi makin penasaran nih. Kira-kira tipe produk yang sedang ditawarkan tuh apa aja di Fortune Garden, Bu? Iya kok, benar. Jadi untuk produk di Fortune Garden itu ada 3. Oke. Iya, ada Gerbera, ada Lantana, sama Hazel. Jadi untuk yang Gerbera ini, dia luas tanah 60, itu 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 lantai. Oke. Terus ada yang Lantana nih. Yang Lantana itu apa ya, kita panggilnya paling disukai. Favorit banget. Oke. Favorit banget karena memang ini pas banget. Jadi kita ada Lantana ini luas tanahnya tetap 60, 6 kali 10. Bangunannya 67. Oke. 67 itu 2 lantai, kamarnya ada 3. Terus untuk yang Hazel itu berbeda nih. Nah ini sebenarnya udah paling laku nih. Paling laku ya? Paling laku. Tahap pertama itu udah sold out loh kok. Tapi sekarang masih ada ya, Bu, ya? Limited edition ini. Wah, limited edition nih, guys. Oke. Iya, jadi limited edition. Dia tinggal 15 unit yang ukuran yang tipe Hazel ini, luas tanahnya 72, 6 kali 12. Oke. Bangunannya 71. Oke. Kamar tidurnya 3, setiap lantai ada kamar mandinya, terus dia ada backyardnya, kelebihannya memang kok. Wah. Kan jadi kelebihan tanah yang 2 meter itu di belakang itu didesain sedemikian rupa untuk backyardnya. Wah. Kalau untuk utilitasnya sendiri, Bu, tadi begitu saya masuk dari gerbang klaster nih kayaknya rapi banget nih, Bu. Iya, ini memang. udah underground apa masih pakai tiang ya, Bu? Jadi semua kita punya klaster itu udah underground kok. Oke. Jadi rapi ya, Bu, ya? Rapi dan aman. Aman ya? Iya. Terus kemudian, Bu, untuk row jalannya itu berapa meter ya, Bu, ya? Jadi memang kalau Fortune Garden itu spesial kok. Dia row jalannya itu luas, udah lebar ya. Jadi dia udah 8 meter. Oke. Jadi untuk mobilitasnya itu udah nggak ada hambatan sih kok. Oke. Terus kalau airnya, Bu? Udah pam dong kok. Udah pakai pam ya, Iya. jadi udah pasti bersih ya. Pasti. Nah, Bu, teman-teman properti hunter nih, kalau misalnya mau beli rumah di Fortune Garden tuh inden apa ready unitnya? Memang karena kita baru launching, itu inden kok. Indennya 12 sampai 24 bulan tergantung cara bayar. Oh, oke. Gitu. Kita udah tanya mengenai fasilitas, terus kita udah tanya juga mengenai fitur-fiturnya yang canggih ya, Bu, ya. Pasti. Ini makin penasaran nih, Bu. Harganya berapa nih, Bu, di Fortune Garden? Jadi memang harganya itu ini banget ya kok, reliable banget. Jadi kita mulai 1 M-an kok. 1 M-an dengan lokasi yang strategis begini. Banget, iya. Oke, kalau rumah yang tadi kita review yang tipe Lantana itu harganya berapa, Bu? Jadi kalau tipe Lantana itu dia harganya mulai 1,2-an. Itu untuk KPR-nya. Oke. 1,1-an itu untuk cash kerasnya kok. Oke, jadi masih affordable banget ya, Bu, ya? Banget. Terus juga di kita tuh cara bayarnya fleksibel banget. Oke. Jadi bisa cash keras, bisa cash bertahap sampai 24 kali. Terus bisa KPR, DP-nya dari 5% yang bisa dicicil 6 kali atau bisa dicicil 24 kali sampai kok. Jadi memang fleksibel banget. Nah, Bu, kalau misalnya nih teman-teman properti hunter mau beli rumah di Fortune Garden, ada nggak promo-promo khusus nih, Bu? Khusus untuk bulan ini ya kok ya, untuk teman-teman yang mau beli itu kita ada AC kok. Oke, free tuh. Free dong. Terus juga potongan harga dong. Oke. Iya, diskon ya kan. Siapa sih yang mau diskon ya kan? Terus juga ada yang tadi CCTV, IP kamera gitu yang taruh di depan ya. Terus juga untuk shower panel. Wah. Nah, buat teman-teman nih yang udah ngeliat video ini dan kalau misalnya teman-teman mau pesen unit di Fortune Garden, nggak perlu ragu-ragu ya. Kalian bisa klik
link yang udah kita sediain di kolom deskripsi nih. Oke, terima kasih ya Bu Bella. Terima kasih. Sehat terus dan sukses terus ya. Amin, sama-sama ya. Oke, sekian home tour kita hari ini. Gimana rumahnya? Jangan lupa kalian untuk tekan tombol like dan juga kalian bisa komen ya di kolom komentar kalau misalnya kalian tahu mengenai perumahan Graha Raya ini. Oh ya, kita juga welcome banget nih buat teman-teman yang mau kita review perumahan yang dekat dengan rumah kalian nih. Kita juga punya Instagram yang bisa kalian follow untuk dapat cuplikan selanjutnya video yang akan kita upload di channel Property Hunter. Mudah beli rumah, siapa takut? Saya Deddy Suwandi. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.